Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu di channel Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Ardiansyah. Dan juga saya akan membacakan 3 cerita langsung buat kalian semua. Jadi dimohon jangan di skip videonya agar kalian bisa menikmati ceritanya dengan baik. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke ceritanya. Kisah nyata ini terjadi di kampungku pada tahun 2004. Pada saat itu, ramainya anak-anak remaja yang sedang berpacaran di sebuah jembatan yang terdapat tak jauh dari tempat tinggalku. Setiap hari memang tempat itu sering dijadikan tempatnya anak-anak muda menongkrong di situ sampai larutnya malam. Seringkali juga anak-anak muda itu diperingatkan oleh orang-orang tua di kampung tersebut agar tidak terlalu sembarangan, sompral atau berisik di jembatan tersebut. Tapi mereka malah mengacukan omongan apa yang dikatakan orang tua itu. Singkat cerita, pada saat itu anak-anak muda yang sering menongkrong di jembatan itu seperti biasa melakukan aktivitasnya. Mereka melakukan di tempat itu seperti berpacaran, nyanyi sambil melakukan pesta miras. Seiring waktunya berjalan dan jam sudah menunjukkan jam 9 malam, kejadian tak diinginkan pun terjadi. Salah satu dari anak remaja itu terjatuh ke bawah jembatan dan sangat disayangkan dia terjatuh mengenai bebatuan. Jarak dari atas jembatan ke bawah sekitar 20 meter. Dan mengakibatkan kepalanya pecah dan satu bola matanya menghilang. Kita samarkan saja namanya adalah Maya. Dia seorang wanita berusia 20 tahun. Dan kebetulan juga saat itu mamang saya dan temannya sedang mancing di sekitaran sungai tersebut. Mamang saya memang hobi mancing di sungai malam hari, dan mamang saya pun mendengar suara jatuhnya korban dari jembatan. Tepuk! Sambil ada jeritan kecil. Au! Beng, suara apa itu? Sambil menyenter ke arah suara itu, ucap teman mamangku. Itu mah yang buang sampah palingan juga ucap mamang. Tapi itu ada suara jeritanya Beng, ucap Uus. Dan ternyata anak-anak sekumpulan anak remaja itu teriak kepada mamang saya. Pak, tolong teman saya itu pak, teman saya terjatuh. Apa dia baik-baik saja pak? Ucap remaja itu. Mamang saya pun dan Uus langsung menghampiri korban. Dan ternyata benar, salah satu dari remaja itu terjatuh dari atas jembatan. Mamang saya pun kaget. Ternyata yang jatuhnya itu tetangga mamang saya yang bernama Maya. Astagfirullah, Us, ini si Maya, anaknya Pak Soleh, ucap mamang. Ya Allah, iya bener Beng. Aduh, ada-ada aja ini. Mamang saya dan Uus langsung mengangkat korban tersebut. Ketika pas diangkat, Kak Maya masih bernafas, malah masih menanyakan bola matanya. Pak, tolong bawa saya ke rumah sakit. Dan mataku ini kemana ya pak? Ucap Kak Maya. Ternyata begitu sesampainya di tempat terang, benar saja sebelah mata dari Kak Maya sudah tidak ada, dan kepalanya pun terbelah. Us, panggil Mak Asep, pinjam becaknya, kita bawa anak ini ke rumah sakit Us, ucap mama sembari dilumurin darah. Iya Beng, tunggu, ucap Uus. Singkat cerita, datanglah Pak Asep dengan becaknya tersebut, dan mereka pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Tapi sangat disayangkan dia meninggal saat di perjalanan. Alhasil mereka pun kembali membawa Kak Maya ke rumahnya.
Sesampainya jenazah Kak Maya sampai di rumah, yang pasti semua keluarga dan saudaranya menangis histeris. Mamang saya pun bertanya kepada teman-teman Kak Maya apa yang terjadi dan mengakibatkan Kak Maya jatuh dari atas jembatan itu. "Kejadiannya gimana? Kok bisa si Maya jatuh gitu?" ucap Mamang. "Aku pun tak tahu, Pak. Setauku Maya ingin duduk di belakang peri, Pak. Sudah aku bilang juga di belakang peri itu nggak ada lahan buat duduk, tapi cuma ada tiang menjanggal besi jembatan. Tapi Maya tetap keras kepala bahwa di belakang peri itu masih lega. Dan ketika aku sudah tak fokus ke Maya, kayaknya Maya berusaha mencoba duduk di belakang peri, dan hasilnya Maya terjatuh," ucap rekan Kak Maya. "Kalian tahu nggak, ini jembatan itu nggak seperti yang kalian lihat. Dan kalian pun harus bersikap baik, jangan seenaknya kalian. Memang kalian gak mengganggu warga setempat, tapi mungkin penunggu atau yang di tempat ini terganggu sama ulah kalian. Kata orang tua dulu pernah bilang bahwa di benteng tiang penguat jembatan itu terdapat 2 orang manusia yang dicor atau dikubur hidup-hidup pada masa penjajahan. Dan di sepanjang kali tersebut, ketika kali itu surut, terdapat juga rel kereta api. Mungkin itu rel kereta api pada zaman dahulu kala. Dan setiap malam pun sering juga terdengar suara kereta api yang melintas di kali tersebut. Sekarang pun di ujung jembatan terdapat sebuah sekolahan SMA swasta yang sangat besar dan memiliki ruang bawah tanah. Dan setiap tanggal 17 Agustus pasti saja bakal terjadi kerasukan massal. Dan di bulan-bulan biasa pun suka terjadi kerasukan pada siswa-siswi di sekolahan tersebut. Tetapi sekarang alhamdulillah semua itu sudah berakhir ketika penunggu jembatan itu meminta ditukar dengan kepala kerbau. Katanya sih biar tak terjadi kerasukan massal lagi di sekolahan tersebut. Sekian saja cerita dari saya, Bogor tahun 2004. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu, kita lanjut ke cerita kedua. Pada tahun 2007, ada sebuah kisah seorang pembantu rumah tangga. Tepatnya tukang cuci pakaian. Sebut saja namanya Ibu Iis. Beliau seorang tukang cuci di kampungku. Dia mengandalkan jadi tukang cuci buat membantu perekonomian bagi keluarganya. Dia memiliki seorang putra yang bernama Kiki. Ibu Iis emang sering mencuci pakaian di sebuah kali Cisadane yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, Ibu Iis sedang mencuci pakaian di sungai itu. Ada seekor anak ayam yang selalu menginjak-injak cuciannya. Bu Iis mencoba untuk mengusirnya, namun ayam itu kembali menghampiri Bu Iis dan menginjak-injak pakaiannya lagi. Di situ Bu Iis merasa kesal dengan ulah anak ayam tersebut. Karena Bu Iis kesal pada anak ayam itu, beliau mencoba menangkapnya dan melemparnya ke arah yang agak jauh dari tempatnya yang sedang mencuci. Selang beberapa menit kemudian, ternyata ayam itu kembali lagi, seakan-akan mempermainkan Bu Iis tersebut. Di sini Bu Iis merasa geram dan marah karena cuciannya yang berulang kali diinjak oleh anak ayam tersebut. Karena dia sangat kesal, kali ini anak ayamnya ia banting ke sebuah batu yang cukup besar, yang mengakibatkan anak ayam itu terkapar tak berdaya. Kemudian Bu Iis mencoba membuang dan menghanyutkannya, karena dia juga mungkin takut ketahuan sama pemilik anak ayam tersebut. Singkat cerita, semua cucian itu selesai dibereskan, dan dia pun segera bersiap-siap untuk pulang dan menjemur cucian tadi. Tetapi sesampainya ia di rumah, ketika dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil gantungan jemuran, suami dan anaknya dikagetkan oleh suara teriakan histeris Bu Iis. Sampai suaminya harus berlari ke dalam rumah untuk memastikan keadaan istrinya tersebut. Mah, sadar mah, sadar, kamu kenapa mah, sadar. Tapi istrinya cuma menatap wajah suaminya sambil teriak. Dengan tatapan tajam, dengan mata yang melotot, dengan tangan yang kaku mencengkeram tembok. Firasat dan hati suaminya pun mulai gak enak,
Dia berpikir ada yang tidak beres atas semua kejadian yang menimpa istrinya. Kebetulan di kampung saya juga ada orang pintar. Suaminya pun memanggil orang tersebut. Pak Edi, tolong lihatkan itu istriku pak. Dia melotot sambil teriak-teriak kayak orang kesurupan, ucap suaminya. Mereka pun langsung bergegas untuk menghampiri Bu Iis tersebut. Ketika orang pintar itu masuk dan baru aja melihat Bu Iis, Ibu Iis langsung berkata padanya, "Ngapain kamu ikut-ikutan masalah saya sama anak ini?" Ucapan dari mulut Bu Iis. "Kamu dari mana emang? Ada masalah apa kamu sama anak ini?" ucap orang pintar itu. "Anak ini sudah membunuh anak saya. Dasar goblok, anak ini sudah berani menangkap saya." "Udahlah, maafkan. Anak ini kan gak tahu kalau itu sebenarnya anak kamu. Keluar ya, kasihan anak ini," ucap orang pintar itu. Ternyata yang tadi anak ayam yang menginjak-injak cucian Bu Iis adalah salah satu anak dari penunggu kali Cisadane tersebut. "Tidak, saya tidak mau keluar. Biar gimana juga, saya nggak akan keluar. Saya nggak terima anak saya diperlakukan begitu," ucap sosok itu. "Ya udah kalau gak mau, saya terpaksa kasar sama kamu," ucap orang pintar itu. Ketika orang pintar itu baca doa, si penunggu ini malah meludahi orang itu sambil berkata, "Nggak akan mempan kamu baca doa begituan. Saya juga bisa baca kayak gituan," sambil merayap ke atas lemari. "Aduh, ini mah susah. Kayaknya gak bisa dikeluarin. Coba panggil Pak Ustadz, biar kita berdua sama-sama melawannya." Singkat cerita, Pak Ustadz pun dipanggil untuk hadir. Di luar rumah pun sudah ramai warga karena penasaran dengan keadaan Bu Iis. Kenapa ini sampai begini pak?" "Gini Pak Ustadz, ini kemasukan hantu kali kayaknya. Anaknya dibunuh sama Bu Iis." "Percuma kalian bawa orang. Gimana pun saya nggak akan keluar. Kecuali anaknya dia saya bawa ke alam saya. Hahaha," ucap penunggu kali. "Jangan gitu, kalian dan masa kami itu berbeda," ucap Pak Ustadz. "Masa bodoh, kalau saya nggak bisa bawa anaknya sekarang, mungkin suatu saat anaknya main ke sungai atau melewati jembatan, saya akan mencelakakannya dan membawa anaknya ke alam saya. Hahaha." Ustadz dan dukun tersebut pun melakukan entah apa yang dilakukannya. Intinya supaya penunggu itu pergi dari tubuh Bu Iis. Mungkin memang sulit buat mengusirnya. Itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama karena masuk keluar terus. Sesampainya jam 5 sore, Bu Iis mulai sadar. Suaminya bertanya kepada istrinya ini, "Mama, tadi pas nyuci di kali, matiin apa?" Bu Iis sambil bengong menatap wajah suaminya sambil berkata, "Tadi ada anak ayam yang selalu menginjak-injak cucian mama pak. Mama kesal, terus mama banting anak ayam itu sampai mati dan mama buang ke kali." Astagfirullah, pantas saja salah satu penunggu kali itu merasuki mama. Dan dia bilang mama sudah membunuh anaknya. Dan sekarang penunggu kali ini meminta anak kita Kiki sebagai pengganti anaknya dia mah, ucap suaminya sambil menangis. "Terus bagaimana pak? Aku gak mau kalau anak kita sampai dibawa sama makhluk itu pak." Singkat cerita, masalahnya pun sudah beres. Tapi di tengah malam Bu Iis tersebut kembali kerasukan lagi. Dia teriak histeris dan juga kadang tertawa. Lalu dipanggillah dukun yang tadi, dan dia pun mencoba mengusir lagi. Tapi si dukun udah gak sanggup karena memang makhluk ini sangat kuat. Lalu kemudian memanggil Pak Ustadz dan warga pun mulai ramai. Alhasil dukun, Pak Ustadz dan beberapa warga begadang untuk menjaga Bu Iis, dikarenakan selalu keluar masuk dari tubuh Bu Iis tersebut. Selama 2 hari berturut-turut, Bu Iis selalu kerasukan sampai terlihat banget seperti orang gila gitu. Diusulkanlah oleh Pak Ustadz, Bu Iis mending dibawa ke kampung halamannya dan tinggalkan kampung ini. Karena suaminya menuruti perintah Pak Ustadz, akhirnya keluarga Bu Iis tersebut pulang ke kampungnya yang berada di Sukabumi. Dan sampai saat ini saya dan yang lainnya nggak tahu lagi gimana kondisi keluarganya.
Semoga mereka sehat-sehat saja. Amin. Langsung saja kita masuk ke cerita berikutnya. Bogor tahun 2013. Pada saat itu saya lupa hari dan malam apa. Tepatnya pada jam 11 malam. Ketika saya duduk di bangku depan rumah saya, datang dua orang pria tua menghampiri saya. Hehehe, sebut saja dia Mang Bebeng dan Mas Iman. Mang Bebeng ini adalah mama saya dan Iman adalah tetangga saya. Mereka menghampiri saya dan bertanya, "Ardi, kamu lagi ngapain?" Ucap Mamang. "Biasa Mang, lagi ngopi." "Mau begadang ke kali ya?" Ucapku. "Iya, ikut mancing yuk. Daripada di rumah PT, mending mancing yuk sama Mamang." Ucap Mamang. "Enggak Mang, takut malam-malam ke kali. Apalagi kalinya juga angker, banyak kejadian serem." Ucapku. "Ah, kamu mah penakut banget. Omah malah suka lihat depan muka." Ucap mamangku. "Mama mah udah biasa sama yang begituan. Kalau Ardi mah takut." Ucapku. "Ya udah, Mama mau ke belakang dulu, mau ngambil cacing ya. Ayo Mas, kita ambil cacing dulu." "Ayo Beng, kebetulan juga udah malam nih. Nanti ikannya keburu tidur." Ucap Mas Iman sambil tertawa. Singkat cerita, mereka pun kembali melintas arah rumah saya dan sudah mendapatkan cacing lumayan banyak. "Ada Mang cacingnya?" Ucapku. "Ada Di, banyak. Cukuplah sampai subuh." "Kamu bener gak mau ikut Di?" Ucap Mamang. "Syukurlah kalau ada mah." "Enggak Amang, sok Mamang aja berdua. Ardi di rumah aja." "Ya udah, Mamang ke kali dulu ya." Ucap Mamang. "Iya Mang, hati-hati." Mereka pun langsung bergegas ke kali. Lalu mereka mencari tempat untuk memancing. Dan mereka pun mendapatkan tempat di bawah jembatan dan 10 meteran dari jurang pembuangan sampah. Tak terasa waktu semakin larut malam. Suasana semakin mencekam dan ditambah oleh tempatnya yang seram sekali. Apalagi mitosnya benteng jembatan itu terdapat dua orang yang dicor hidup-hidup di dalamnya pas masa penjajahan dahulu. Suara dari arah seberang mulai terdengar seperti ada orang yang berlari dari atas jurang ke bawah kali. Kebetulan di seberang itu seperti bukit, disitulah pemakaman dan dipenuhi pohon bambu. "Beng, apaan tuh?" Ucap Mas Iman sambil memasang muka kaget. "Biasa Mas, paling juga besoknya ada yang meninggal." Ucap Mama sambil santai. "Sembarangan aja lu Beng kalau ngomong." Ucap Iman. "Emang begitu Mas, sering aku mendengar kayak gitu. Dan benar saja besoknya selalu ada orang meninggal Mas." "Oh gitu ya Beng, aku kaget banget. Soalnya baru kali ini aku mancing malam gini." "Kamu enak, sudah biasa dan berani sama kayak gituan." Ucap Iman. Singkat cerita, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Di arah samping, tepatnya di sebuah pembuangan sampah, terdapat pohon kelapa yang tumbuhnya melintang. Tiba-tiba sosok pocong singgah di pohon itu. "Beng, lihat itu Beng!" Ucap Iman sambil memegang tangan Mamang dengan wajah ketakutan. "Apaan sih Mas?" Ucap Mamang. Itu Beng, di pohon kelapa." "Oh setan sialan. Pantes saja Mas, kita dari tadi gak dapat ikan. Taunya kita diliatin sama pocong itu." Ucap Mamang sambil tangannya meraba-raba mencari batu. Dan Mamang pun mendapat batu. Tak banyak omong, Mamang berjalan 2 meter di tempatnya. Dia melempar batu ke arah pocong tersebut. "Sialan, pergi sana jauh-jauh, saya gak ganggu kalian." Lalu pocong itu melayang menyamping ke arah pohon bambu. "Buset lu Beng, berani amat. Gak ada takut-takutnya sama sekali. Baru percaya aku kalau kamu beneran berani sama kayak gituan." Ucap Iman. "Ngapain takut Mas? Kita lebih sempurna daripada mereka. Jangan takut. Malah aku suka diikutin sampai pulang sama yang begituan. Sampai anakku yang kecil suka lihat Mas." Ucap mamangku. Di saat mereka asik berbincang-bincang, muncullah sosok pocong itu lagi di besi tiang bawah jembatan yang mengakibatkan secangkir kopi tumpah ke kali akibat ulah ketakutannya si Iman.
Kenapa lagi sih Man kamu ini? Kan udah aku usir pocongnya Mas, ucap mamangku. Coba kamu lihat itu, ke pojok atas. Dia ada lagi, dia liatin kita Beng, ucap Mas Iman. Ternyata benar saja, sosok itu kembali muncul dan melihatkan mereka dengan muka marah, muka hitam dan sedikit bercahaya di bagian bola matanya. Mamang pun mencari batu lagi, kali ini batunya cukup besar. Lalu dilemparkan kembali ke sosok pocong tersebut sambil berkata, "Setan, aku acak-acak rumah kamu kalau balik lagi. Ngeganggu saya mulu, kita lagi mancing nih." Lalu sosok itu terbang menyamping dan hilang di pohon bambu. "Udah Mas, matamu jangan lirik sana sini, fokus aja sama joranmu," ucap mamangku. "Iya Beng, maaf, habisnya aku takut banget. Mending kita pulang yuk, ini udah jam 2 lewat loh," ucap Mas Iman. "Bentar, tangguh Mas, kita belum dapat ikan ini loh. Lagian masih jam 2, ngapain pulang juga, istrimu lagi tidur. Lagian gak bakal dikasih kamu sama istrimu," ucap mamang sambil ketawa. Di tengah perbincangan, tiba-tiba joran Iman pun bergerak seperti ada ikan yang memangsa umpannya. Mas, tarik joranmu itu Mas, umpannya dimakan tuh." "Iya Beng, akhirnya kita dapat ikan juga." "Hahaha, suwe, aku duluan yang dapat." "Hahaha, ini besar sepertinya Beng, tarikannya cukup berat." Tapi sesampainya di permukaan air, mereka dikagetkan apa yang mereka dapat. "Astagfirullah Beng, aku dapat tulang, tapi seperti tulang bagian tangan." "Ternyata bener Beng, ini tangan Beng." "Hahaha, suwe lu, lempar lagi sana ke kali, nanti hatunya nyariin tangannya loh," ucap mama sambil tertawa. "Dasar lu Beng, bercanda mulu," ucap Iman sambil membuang tulang itu ke belakang dan dilemparnya ke kebun. "Lah, kenapa dilempar ke kebun? Nanti yang punya nyariin loh." Hahaha. Tak lama kemudian, sekarang joran mamang saya yang disambar umpannya. "Mas, ini nih, lihat ini baru ikan." Hahaha, nggak kayak kamu, dapat tangan demit. Hahaha, sialan kamu Beng, kalau bercanda sembarangan mulu. Lalu tak butuh waktu lama, mulailah terlihat bayangan hitam di dalam air. "Tuh Mas, besar kan ikannya, udah kelihatan hitam besar begitu." Hahaha. Sesampainya jarak 3 meter, ternyata yang muncul itu sosok kepala yang sangat pucat, rambut yang panjang, mata melotot, dan melelel dengan lidah yang panjang. "Beng, kabur Beng, lari! Tungguin aku Mas!" Tanpa basa-basi, mereka pun langsung lari, meninggalkan joran, termos, dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah mamang saya. Dan kebetulan, rumah mamang saya dekat dengan rumah saya. Cuma terhalang 2 rumah, sehingga saya mendengar suara orang berlari. Kebetulan, saat itu pun saya belum tidur. Pada saat itu, saya langsung keluar. "Kenapa Mang lari-lari sampai kecapean gitu?" "Bentar Di, jangan diajak ngomong dulu. Mamang ngap, pengen minum." "Ya udah, depan rumah Ardi aja yuk, jangan di sini, kasihan juga berisik ada bayi." Aku pun mengajak mereka ke balaiku dan aku ambilkan mereka air minum. "Nih Mang, Mas, minum dulu." Mereka pun mulai tenang. Aku pun bertanya, "Kenapa kok pada lari ketakutan gitu? Terus pancingannya mana? Tadi bukannya pergi mancing, kok pulangnya nggak bawa pancingannya?" "Kamu aja lah Beng yang kasih tahu. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Aku lemes, takut dengan kejadian tadi. Pancingan, termos, pipi, semuanya Mamang tinggal kali. Tadi Mamang dikagetkan sama kepala." Mamang berceritalah semua kejadiannya pada saat itu. Tak terasa, tahrim dan bersolawat di masjid pun terdengar, pertanda sebentar lagi mau azan subuh. Di tengah perbincangan ada suara krok, krok, krok. Ternyata itu suara Mas Iman yang sedang tertidur pulas. Mungkin dia lelah dan sangat capek, soalnya sudah adu balap lari sama mamangku. Lalu tibalah azan subuh. "Mang, sholat yuk." "Kamu aja dulu Di, Mamang di sini dulu, kasihan juga kalau Mas Iman dibangunkan."
Ya udah, Ardi sholat dulu Mang, nanti dilanjut lagi ya. Ya udah sana ambil wudhu. Singkat cerita, saya pun sudah selesai dan kembali melanjutkan ceritanya. Ya udah Mang, nanti kalau udah mulai terang kita ambil pancingannya sama termosnya ke kali. Iya Dik, nanti kita ambil. Saat itu pun langit mulai terang dan kami pun membangunkan Mas Iman terlebih dahulu. Mas, bangun, udah pagi, ucapku. Aku ketiduran ya? Aduh. Mas, mau ikut nggak ambil pancingan ke kali? Ucapku. Enggak ah, aku lebih baik tidur lagi. Daripada aku harus ke kali, kapok, aku nggak mau lagi ke sana. Ya udah, aku sama mama ke kali dulu, ambil barang yang ketinggalan semalam. Saya pun ke kali dan semua barang yang tertinggal semalam pun alhamdulillahnya masih ada. Dan tak ada yang hilang juga. Kami pun langsung kembali ke rumah dan tertidur. Sekian cerita dari saya, Bogor tahun 2013, Kali Cisadane.